Halo teman-teman, jumpa kembali dalam channel saya, Imron Wasi. Selamat datang. Hari ini kita akan membahas salah satu tulisan dari Mas Ulil Absor Abdallah, salah satu cendekiawan Nahdlatul Ulama yang pada hari Kamis, 7 Maret 2024, beliau menulis di Harian Kompas yang berjudul Demokrasi Piece a Piece Konsolidasi Kekuasaan. Tentunya ini salah satu tulisan yang sangat menarik untuk dikaji karena di tengah absennya para sarjana yang menyoroti konsolidasi kekuasaan pasca pemilihan presiden 2024. Di awal tulisannya memang Mas Ulil menyebutkan saat ini publik masih memiliki fokus terhadap post-election seperti kesenjangan suara, raihan suara yang diperoleh oleh peserta pemilu baik oleh caleg maupun oleh partai politik dikasih sirekap dengan hasil yang ada di TPS. Kemudian juga munculnya dugaan penggelembungan suara, hak angket yang hari ini juga menjadi diskursus publik sampai kepada sengketa pemilu. Nah, dalam tulisannya Mas Ulil menyoroti bahwa hal-hal tersebut, masalah-masalah kerumah tanggaan tersebut ini secara reguler memang akan selalu muncul di ruang publik setelah Pilpres itu berlangsung atau Pilpres usai, teman-teman. Bahkan termasuk kepada sengketa pemilu. Namun, dalam konteks ini ketika muncul sengketa pemilu yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, tentunya kompetitor-kompetitor yang merasa kalah di atas putusan yang sudah ditetapkan oleh otoritas resmi, maka mau tidak mau harus menerima, harus legowo. Termasuk yang menang juga tentunya jangan jumawa begitu. Nah, kemudian teman-teman, dalam konteks ini, dalam tulisannya Mas Ulil mempertanyakan model pemerintahan apa yang nantinya akan diterapkan oleh Prabowo Gibran ketika terpilih memimpin Indonesia dari tahun 2024 sampai 2029. Mas Ulil dalam tulisannya ini menyebutkan dua model, yaitu model S dan model J. Apa itu model S dan model J? Model S ini diasosiasikan menurut pandangan Mas Ulil kepada Presiden ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian model J ini diasosiasikan dengan Presiden Joko Widodo. Artinya, dalam konteks ini Mas Ulil mencoba melakukan komparasi terkait ketika Prabowo Gibran terpilih, model apa yang akan dilakukan, karena Pak SBY dan Pak Jokowi ini sama-sama terpilih 2 periode atau memiliki dan berkhidmat di Indonesia selama 10 tahun sesuai konstitusi. Kenapa kemudian sebelum itu tidak menjadi komparasi menurut Mas Ulil? Karena memang sebagian besar rata-rata masa jabatannya itu cenderung sedikit ya dibanding Pak SBY dan Pak Jokowi saat ini sesuai konstitusi, terutama pasca reformasi, teman-teman. Nah, kemudian memang dalam konteks pemerintahan mau tidak mau Prabowo Gibran jika terpilih nanti menjadi presiden itu membutuhkan dukungan yang sangat kuat di parlemen. Kenapa membutuhkan dukungan yang kuat di parlemen, teman-teman? Karena untuk menggolkan berbagai proposal maupun kebijakan-kebijakan yang ditentukan ataupun yang diformulasikan oleh Prabowo Gibran. Karena bagaimanapun Prabowo Gibran ini memiliki visi misi yang sudah tertuang, yang sudah disajikan kepada publik saat proses-proses tahapan pemilu berlangsung, terutama saat proses kampanye, kemudian debat kandidat, dan lain sebagainya. Tentunya dalam konteks ini, mau tidak mau Prabowo Gibran beserta partai pengusung maupun pendukungnya ini membutuhkan dukungan penuh dari parlemen. Ada istilah yang populer dalam literatur politik, yaitu di satu sisi misalnya eksekutif happy maupun legislatif happy. Namun kecenderungannya memang saat ini eksekutif happy, teman-teman ya, dibandingkan dengan legislatif happy. Artinya kekuasaan cenderung terpusat di eksekutif. Nah, oleh karena itu dalam konteks misalnya model S yang disebut oleh Pak Mas Ulil, yaitu model S Susilo Bambang Yudhoyono, memang kebebasan sipil ini masih muncul, masih ada dan masih terjaga, teman-teman ya. Artinya oposisi ini muncul, ada bahkan saat Presiden SBY memimpin pun, ini koalisi pengusung maupun pendukung yang masuk koalisi pemerintahan juga melakukan otokritik terhadap kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak SBY pada saat itu. Nah, kemudian jika menggunakan model J, model Pak Jokowi misalnya, ketika Prabowo Gibran terpilih, maka ya tadi teman-teman, menurut pandangan Mas Ulil, di satu sisi memang stabilitas pemerintahan terjaga, tapi di sisi yang lain ini bisa mengorbankan kebebasan sipil. Nah, dalam bahasa lain teman-teman, kalau kita cermati tulisan Mas Ulil ini, terutama dalam konteks tadi, dua model, yaitu model S dan model J, teman-teman. Memang model S dan model J ini memiliki persamaan yang sama, teman-teman ya, dalam model pemerintahan, yaitu sama-sama ingin memperkuat kabinet. Kenapa ingin memperkuat kabinet pemerintahan dan dukungan di parlemen, teman-teman? Kan tadi agar proses kebijakan, formulasi dan lain sebagainya ini bisa berjalan, agar proposal itu cepat mulus ya, tanpa ada halangan apapun. Tapi perlu diingat teman-teman, saat SBY memimpin, yang tadi saya sampaikan di awal, itu juga muncul kritik-kritik yang ada di internal koalisi pemerintahan. Misalnya ada hak angket,
ya yang muncul, maupun hak DPR yang digunakan lainnya, misalnya hak interpelasi dan lain sebagainya. Nah, namun kemudian dalam konteks model J misalnya, model Jokowi, ini kan mungkin teman-teman juga melihat secara kasat mata sangat absen sekali, sangat sedikit sekali, atau ya sangat sedikit sekali mungkin, ataupun di bawah model S ya, terkait dengan hak DPR yang sebetulnya bisa digunakan oleh anggota-anggota DPR di parlemen. Itu misalnya ada hak angket, hak interpelasi, dan lain sebagainya. Sehingga memang dalam konteks model J ini sangat kuat sekali teman-teman, sangat kuat sekali dukungan di parlemen. Bahkan sampai hari ini kan dukungan koalisi pemerintah juga sangat kuat sekali, ditambah kemarin Partai Demokrat juga sudah bergabung, bahkan Ketua Umum juga ditunjuk sebagai salah satu menteri di kabinet Jokowi Maruf Amin. Nah, oleh karena itu ketika menjadi sorotan Mas Ulil, yaitu ketika Prabowo Gibran terpilih, apakah akan menerapkan model pemerintahan S atau pemerintahan J. Namun dalam konteks ini kita lihat relasi antara Prabowo Gibran juga sangat dekat sekali dengan Pak Jokowi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini, apakah akan menerapkan model Pak Jokowi dengan menjaga stabilitas kekuasaan atau juga pada saat yang sama mengorbankan kebebasan sipil, teman-teman. Karena kalau kita lihat misalnya merujuk kepada beberapa literatur sarjana maupun ilmuwan politik menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia saat ini mengalami kemunduran. Padahal para sarjana maupun ilmuwan politik di awal-awal itu memuji Indonesia dengan mercusuar demokrasi. Tapi kemudian kenapa beberapa tahun kebelakang ini muncul beberapa istilah yang menandakan, yang mengafirmasi bahwa demokrasi Indonesia saat ini mengalami kemunduran, kemudian juga terisolasi dari ruang publik, erosi demokrasi, maupun istilah-istilah lainnya, teman-teman. Sehingga dalam konteks ini perlu kita cermati ketika misalnya Prabowo Gibran terpilih, apakah memang atau jangan-jangan memiliki model pemerintahan baru di luar pemerintahan S dan J. Karena saya yakin juga teman-teman, tidak ada satu pemimpin pun di dunia yang mau didikte oleh oleh individu, oleh elit politik maupun oleh kelompok-kelompok tertentu, teman-teman. Pasti dia memiliki sikap politiknya dalam hati nuraninya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, apakah Prabowo Gibran ini akan mengikuti model pemerintahan yang diterapkan oleh model S maupun model J, teman-teman? Ya, model S misalnya yang saya sampaikan di awal itu memang memberikan keleluasaan terhadap munculnya kekuatan-kekuatan oposisi, sedangkan di yang lain ini sangat tertatih-tatih dalam mengelola pemerintahan. Misalnya tadi harus menghadapi kritik-kritik, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari partai politik yang ada di parlemen, ya, yang anggota-anggotanya ada di sana, dan sebaliknya ketika misalnya model J, stabilitas pemerintahan terjaga karena dukungan mayoritas di parlemen sangat penuh, sangat kuat, tapi kebebasan sipil juga terabaikan. Namun kalau kita merujuk ataupun melihat dalam konteks demokrasi saat ini, memang sebetulnya rakyatlah yang harus diperhatikan oleh Prabowo Gibran ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, teman-teman. Karena kita kembali ke prinsip awal demokrasi, di sana ada kesetaraan politik, kebebasan sipil, dan partisipasi publik, teman-teman. Oleh karena itu, saya yakin semoga Pak Prabowo dan Mas Gibran jika terpilih akan menggunakan variabel-variabel demokrasi tadi, yaitu seperti kebebasan sipil, partisipasi publik, teman-teman, dan kesetaraan politik. Itu sangat penting untuk menjaga konsolidasi kekuasaan. Karena memang tidak mudah, teman-teman, untuk membangun konsolidasi kekuasaan pasca pemilihan presiden. Biasanya ini memang membutuhkan kelihayan politik menurut Mas Ulil Absor Abdallah. Nah, kelihayan politik ini tentu tidak bisa diperoleh ataupun tidak bisa didapatkan secara kilat. Ia membutuhkan pengalaman, ia membutuhkan penempaan yang sangat panjang sekali, teman-teman. Oleh karena itu, tentunya Pak Prabowo dan Mas Gibran jika terpilih nanti, ya, ini akan terlihat ketika ditentukannya ataupun dilantiknya kabinet atau menteri-menteri di pemerintahan. Biasanya itulah yang akan menjadi babak awal